family, happy Sunday. Senang berjumpa kembali dengan setiap saudara di ibadah online hari ini. Tema kita minggu ini masih berbicara mengenai good habits atau kebiasaan yang baik. Kita percaya dengan adanya kebiasaan yang baik sebagai fondasi dalam kehidupan kita dapat membuat kehidupan kita menjadi lebih dinamis dan semakin menjadi berkat untuk orang lain. Hari ini saya akan membacakan satu ayat Alkitab yang saya yakin dan percaya akan memberkati setiap kita. Terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari ayat ini kita perlu mengucap syukur di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Kita harus punya habit atau kebiasaan untuk mengucap syukur supaya kita lebih ingat bahwa proses dalam kehidupan kita semua nggak lepas dari campur tangan Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita lebih lagi, kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah Allah kita, amin. Mari saudara. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh, kau telah ubahkan dan penghiburan bagi kita semua. Mari nyanyikan. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berkah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berkah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh, oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memberikan sukacita dan damai sejahtera buat kami semua. Engkau yang begitu baik. Mari saudara, sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, bertepuk tangan bersorak bagi Dia. Thank you Lord. Sama-sama mari dengarkan. Kasih-Mu yang telah melenyapkan segala kegelapan.
kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Oh, oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian. Yes, mari berikan sukacita dan sorak-sorak bagi Allah kita. Kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur padamu ya Allah. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari saudara sama-sama nyatakan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Tak dapat kami balas, dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari sembah, mari puji. Terima kasih Allah. Oh syukur, oh sembah-Mu. Oh Tuhan Terlalu banyak yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Seringkali Kau buat kami kagum ya Tuhan. Terlalu ajaib, terlalu mulia kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu dalam hidup kami. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami berterima kasih padamu pagi ini, siang, malam, selama-lamanya. Kami naikkan syukur. Yes Lord, maka kami mau memuji-Mu Tuhan selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saat ini mari kita siapkan hati kita mau berdoa untuk setiap pokok doa yang telah dikirimkan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami masih ada sampai hari ini, kami masih boleh bernafas sampai hari ini Bapa, semua karena kebaikan-Mu. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk kakak yang dirawat di ICU, kanker payudara stadium akhir, dan proses penyembuhan untuk kaki yang baru dioperasi. Bapa, berkati mereka Bapa, biarlah Bapa yang berikan kekuatan dalam kehidupannya, biarlah melalui obat-obatan dan dokter serta perawatan yang mereka lakukan, mereka dapat terus berjuang dalam menyembuhkan penyakitnya. Bapa, biarlah Bapa berikan damai sejahteranya yang dari Bapa dalam kehidupan mereka, biarlah mereka tetap kuat dan semangat dalam menjalani kehidupan mereka. Sampai nantinya mereka dapat beraktivitas kembali dengan baik, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk lamaran pekerjaan yang baru dan kepekaan untuk mengambil keputusan dalam pekerjaan yang baru. Kiranya Bapa selalu berkati mereka, biarlah mereka mendapatkan pekerjaan yang baru, pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang dengan tanggung jawab yang lebih lagi, biarlah mereka dapat mengerjakan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, bersyukur untuk setiap doa yang telah dijawab Tuhan. Beberapa waktu lalu kita sempat mendoakan untuk saudara kita yang pendarahan di mata di sebelah kanan dan bersyukur bahwa matanya sudah membaik. Bagi setiap saudara yang membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkannya melalui Linktree atau melalui nomor telepon yang tertera di bawah ini. Bagi setiap saudara yang belum join di small group FLC yaitu Passion, yuk join Passion. Daftarkan diri Anda melalui Linktree yang tertera di bio Instagram @forwardlivingchurch atau nomor telepon yang tertera di bawah ini.
Karena melalui Passion, kita dapat keluarga kecil yang baru dan saya percaya kita semua membutuhkan orang lain untuk dapat bertumbuh. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit. Mari siapkan catatan saudara, catat setiap firman Tuhan yang disampaikan agar dapat direnungkan kembali. Selamat menikmati firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan semua keluarga FLC di minggu ketiga bulan Maret ini. Terima kasih untuk semua teman-teman FLC Worship yang telah membantu kita, dan saya percaya kita semua di online Sunday Service sejauh ini menikmati dan diberkati. Saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Sepanjang bulan Maret, FLC terus belajar salah satu topik penting di kehidupan kita, good habits atau kebiasaan yang baik. Nah, hari ini saya mau berbagi apa yang Tuhan titipkan untuk kita bisa belajar sama-sama merenungi dan mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari, supaya hidup kita bisa punya kehidupan yang terbaik di dalam rencana Tuhan. Kita tidak berhenti bersaksi, kita terus menjadi garam dan terang, dan hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, salah satu hal yang penting di kehidupan kita, membangun good habits atau kebiasaan yang baik, itu dimulai dengan membuat keputusan. Kebiasaan yang baik adalah kebiasaan yang bisa membuat keputusan yang terbaik. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, saya ajak kita semua dengan kerendahan hati, kita datang ke Tuhan, kita berdoa. Kiranya Roh Kudus menuntun hati, pikiran, dan segenap jiwa kita, supaya kita bisa menerima benih yang terbaik saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa pagi saat ini untuk setiap keluarga hamba. Dimanapun kami FLC berada, biarlah hadirat-Mu melimpah buat kami. Dan kami terus semakin tenggelam Tuhan di dalam kehendak rencana-Mu. Apapun situasi keadaan kami sangat yakin Engkau lebih besar dari semuanya. Bapak, tolong berbicaralah saat ini, sampaikan apa yang Kau ingin kami terima. Dan kami siap bukan hanya menjadi pendengar, kami sungguh-sungguh siap melakukan firman-Mu. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Kita yang siap menerima firman sama-sama, yuk semua katakan amin. Yes, hari ini saya mau berbicara tentang good habits, kebiasaan baik. Salah satu kebiasaan baik yang perlu kita miliki di hidup kita adalah kebiasaan baik membuat keputusan. Yes, decision making. Setiap hari hidup kita itu harus membuat keputusan. Keputusan yang kecil, keputusan yang besar, keputusan yang mungkin diambilnya gampang, atau keputusan yang diambilnya sangat sulit. Tapi tidak ada di kita semua di kehidupan ini menjalani hari-hari ini tanpa membuat keputusan. Jadi, membuat keputusan itu adalah hal yang sangat penting di hidup kita. Karena tidak membuat keputusan terhadap sesuatu itu juga adalah sebuah keputusan. Kita akan belajar sama-sama kebiasaan baik seperti apa yang perlu kita lakukan untuk bisa membuat keputusan terbaik. Firman Tuhan berkata di Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Betul ya? Kita semua punya pengalaman di kehidupan kita, bahkan di kondisi yang tidak mudah, di masa pandemi ini, di dalam kesulitan, tetap aja di hati, di pikiran kita yang namanya manusia, ada banyak sekali rancangan. Rancangan-rancangan yang kita mau terjadi di hidup kita. Sekalipun kita tahu dalam keadaan yang sulit dan tidak mudah, kita semua namanya manusia tidak pernah berhenti dengan yang namanya punya keinginan. Tetapi Alkitab berkata, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seberapa sering coba dua ayat yang tadi saya sampaikan dan kita telah baca sama-sama, coba renungi deh.
kita seringkali mengaminkan ayat-ayat ini. Tapi nggak ada salahnya saat ini, hari ini, dimanapun kita berada, coba kita bertanya di kehidupan kita. Benar nggak sih hari-hari ini yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah kehendak Tuhan, adalah keinginan Tuhan? Masihkah kita mengingat kapan terakhir kali kita benar-benar secara sadar membuat keputusan yang luar biasa, keputusan yang tepat, yang terbaik, di mana kita tahu bahwa hasil akhirnya menyenangkan Tuhan? Coba deh tanya, kapan terakhir kali kita membuat keputusan di mana kita mungkin harus berkorban, mengorbankan sesuatu demi yang mulia, demi tujuan yang sangat baik, bahkan memuliakan nama Tuhan. Jika di antara kita merasa, ya saya baru saja melakukannya, puji Tuhan, mantap. Terus belajar lakukan, karena jeripayah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Jika mungkin saat ini kita sudah lupa kapan, ya benar juga, terakhir kali saya membuat keputusan yang secara sengaja tujuan fokusnya adalah menyenangkan hati Tuhan, bahkan harus berkorban. Jika mungkin kita sudah lupa, ya jangan-jangan kita sudah sangat lama tidak melakukannya. Dan sebaliknya, yang kita jalani di keseharian hidup kita adalah kita jalani menurut kehendak, keinginan, daging kita sendiri. Alkitab berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sederhananya, ya kebanyakan kita, seringkali kita sendiri punya pengalaman. Kita membuat keputusan yang salah. Kita membuat keputusan yang tidak tepat dan hasilnya, akhirnya kita merasakan sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak benar terjadi dan menjadi pengalaman di hidup kita. Dan itu semua tidak sulit kalau ditanya, kenapa ya bisa begitu? Jawabannya adalah karena kita tidak berjalan bersama Tuhan. Saya berdoa, kita sama-sama bahkan selalu berdoa, biarlah keluarga FLC, dimanapun Anda berada, bahkan kami berharap lewat online Sunday Service ini di minggu ketiga bulan Maret ini, kita bukan hanya sekedar ibadah untuk mengisi kehidupan rohani kita, tapi saya berdoa, hadirat Tuhan, kasih dan kuasanya melimpah-limpah dimanapun Anda berada. Sehingga benar-benar jamahannya menangkap kita semua setiap minggunya, termasuk hari ini. Supaya kita dikuatkan, diingatkan lagi untuk terus belajar, berjalan sepanjang minggu ini. Bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Saat ini saya mau mengajak untuk kita coba renungi satu firman yang mungkin saya nggak baca setiap ayatnya dari awal sampai selesai. Tapi saya minta dimanapun Anda berada hari ini, setelah online Sunday Service ini, baca kembali firman Tuhan secara khusus di Amsal pasal ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-36. Ya, Amsal 8 ayat pertama sampai dengan selesai yang ke-36. Saya nggak akan membaca setiap ayat di Amsal 8 ini, tapi saya berharap dan meminta semua kita keluarga FLC baca dari awal sampai selesai. Renungi dan renungi kembali. Judul perikop dari Amsal 8 ini bicara tentang wejangan hikmat. Hikmat, wisdom. Wisdom adalah sesuatu yang kita sangat perlukan untuk membuat keputusan. Dengan wisdom, dengan hikmat kita akan mulai mengerti bagaimana kita bisa punya pola kebiasaan yang bisa kita bangun untuk membuat keputusan terbaik. Di Amsal 8 ini dari ayat pertama sampai selesai, ayat yang ke-36 kita akan bisa memahami betapa pentingnya ternyata Tuhan telah memberi kita wejangan. Tuhan telah memberi kita masukan-masukan yang begitu luar biasa, bukan hanya relevan, tapi masukan-masukan yang sangat penting, sangat krusial untuk kita perlu miliki di hidup kita hari-hari ini. Coba kalau kita perhatikan di ayat yang pertama
Dan ayat yang kedua, apa yang Alkitab katakan? Alkitab bilang begini, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Ayat yang ketiga, di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Apa yang digambarkan oleh firman di Amsal 8 ini, ayat yang pertama ini, sampai dengan yang ketiga, dikatakan begini, hikmat, wisdom, atau kebenaran daripada Tuhan itu tidak pernah sunyi. Suaranya, keberadaan hikmat, keberadaan wisdom, pengetahuan itu selalu nyaring. Apa yang dimaksud? Kehadiran Tuhan tidak pernah tersembunyi. Firman Tuhan itu ya dan amin, alfa dan omega, dan firman Tuhan itu ada. Firman Tuhan itu tersedia. Hal yang sama, bicara kebenaran, bicara wisdom, saya terlalu yakin jika kita terus mengambil keputusan untuk mau kalau ibadah online itu seperti hari ini kita mau ibadahnya sungguh-sungguh. Saya yakin bukan hanya firman, tapi dari pujian penyembahan tadi Tuhan bisa berbicara. Tuhan bisa ngobrol di kehidupan hati kita. Lewat apa? Lewat praise and worship. Lewat kata-kata pujian yang memang Tuhan sudah titipkan untuk dinyanyikan sama-sama pada minggu ini. Dan saya percaya ada banyak kejadian detik demi detik, menit demi menit, bahkan sepanjang ibadah ini berlangsung. Tuhan menyampaikan hikmatnya. Tuhan menyampaikan pengetahuannya. Tuhan tidak pernah berdiam. Bukankah Dia menitipkan, memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita? Hal yang sama. Roh Kudus itu aktif. Roh Kudus itu dinamis. Dia benar-benar memperhatikan, Dia tinggal bersama kita dan Dia actively bertugas membantu kehidupan kita. Seringkali kitanya yang memilih dan membuat keputusan untuk masa bodoh, cuek, keras kepala, nggak mau dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Makanya ditanya di ayat yang pertama, dimulai digambarkan dengan pertanyaan, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Peperangan kita tuh bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita tuh melawan penghulu-penghulu di udara. Dan seringkali tahu nggak? Roh jahat itu menyerang apa? Hati dan pikiran kita. Dan seringkali mungkin ada kejadian kita gagal membuat keputusan yang terbaik karena kita membuat keputusan berdasarkan logika doang. Membuat keputusan berdasarkan perasaan doang. Kita membuat keputusan hanya apa yang kita lihat sebatas mata jasmani dan mendengar sebatas telinga jasmani. Tapi kita mulai lagi gak berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan itu berjalan di dalam iman. Dan iman timbul oleh karena pendengaran. Pendengaran akan apa? Ayo, kita semua sudah tahu, kita sepakat, yaitu apa? Firman Tuhan. Alkitab yang berkata bahkan, bukankah di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, hikmat itu nyaring bunyinya. Apa yang dimaksud? Saudara, sekalipun kita dalam masa kondisi yang tidak mudah, bukan berarti kehidupan saudara mengalami penurunan. Karena di atas kayu salib, Tuhan telah menyelesaikan semuanya. Tapi betul, kita harus tetap berjalan, kita harus tetap melangkah, kita harus tetap berproses, kita harus tetap berusaha dan berjuang. Tapi kita tahu yang bersama dengan kita dan apa yang melengkapi kita itu lebih dari cukup untuk membawa kita berhadapan dengan segala yang kita hadapi dan keluar lebih daripada pemenang. Makanya di Amsal 8 ayat yang ke-13, kalau sesuatu yang perlu seringkali memang kita hadapi adalah begini. Ayat 13 dikatakan begini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, tuh yang pertama. Yang kedua, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, yang ketiga. Dan yang keempat adalah mulut penuh tipu muslihat. Yang seringkali kita perlu perangi dan kita perlu lawan untuk kita bisa punya kebiasaan yang baik, membuat keputusan yang terbaik di dalam Tuhan adalah
Kita harus bisa melawan yang namanya apa? Kesombongan, kecongkakan atau sotoy, sok tahu, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Kalau bicara mulut penuh tipu muslihat itu adalah selalu mencari alasan aja untuk bisa tidak berjalan bersama Tuhan. Kenapa selalu mencari alasan untuk bisa berjalan tidak bersama Tuhan? Karena seringkali kondisi keadaan menyebabkan hati dan pikiran kita benar-benar dikuasai oleh kedagingan, hawa nafsu. Dan kalau ini nggak dikelola dengan benar, ya kita bisa kalah. Yang kita perjuangkan, yang kita usahakan, yang kita majukan adalah keinginan daging kita. Akhirnya kita mengkonsumsi dan selalu tidak berhenti mencari makan dan memberi makan kedagingan kita. Akhirnya kita mulai terbiasa membuat keputusan-keputusan yang serampangan. Keputusan-keputusan yang tidak sesuai, tidak tepat, dan menyakiti hati Tuhan. Forward Living Church, mari tetap berikan yang terbaik di kehidupan kita tahun 2021 ini. Bahkan di bulan Maret ini, yes, tidak ada kata terlambat. Kita bisa punya kebiasaan membuat keputusan yang terbaik untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita menghadapi peperangan, keinginan-keinginan daging, tapi roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada apapun juga. Dan saya percaya hari ini ibadahnya memberi kita kekuatan, memberi kita harapan, gairah untuk tidak berhenti. Percaya kita bisa membuat keputusan-keputusan yang mengandung nilai ilahi. Lewat apa? Lewat ucapan-ucapan kita sendiri. Bukan hanya ucapan yang positif aja, tetapi ucapan-ucapan yang memberkati di mana kita tahu Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Kita aminkan dan terjadi di hidup kita. Kita bisa mulai membuat keputusan yang terbaik dengan apa? Mulai bertindak, melakukan sesuatu, bahkan hal-hal yang kelihatannya sepele tapi benar. Hal-hal yang kelihatannya ringan tapi baik untuk dilakukan. Why not? Kerjakan. Karena semua itu melatih kesetiaan. Dan semuanya dicatat oleh Tuhan. Hidup kita itu gak perlu jadi sama dengan orang lain. Kita gak perlu hidup membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita gak perlu menghidupi impian orang lain. Yes, semua kita punya modal yang cukup dan tepat untuk menghadapi season musim ini. Dan tidak satupun, saya katakan tidak satupun keluarga FLC dimanapun Anda berada menyaksikan online Sunday Service ini, hidupmu tidak merayakan kemenangan dengan Tuhan. Saya katakan di dalam nama Yesus, terima ini. Semua keluarga FLC mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, menerima pengharapan, menerima kekuatan, menerima solusi, bahkan seluruh kejahatan kita semua dikalahkan dan sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Dan kita punya posisi, tempat, kondisi, keadaan yang terbaik sekarang hari ini. Terima dan percaya. Untuk punya lembaran yang baru, punyai kebiasaan yang baik untuk selalu membuat keputusan terbaik. Ada 4 tips penting. Gimana caranya untuk bisa punya kebiasaan membuat keputusan terbaik? Tips kebiasaan baik yang pertama dalam membuat keputusan, catat nih, yang pertama, mengubah keputusan kecil menjadi rutinitas. Yang pertama nih, good habits yang kita harus lakukan sehingga bisa membuat keputusan terbaik di hidup kita adalah mengubah keputusan kecil menjadi rutinitas. Maksudnya begini, pengambilan keputusan yang kita selalu harus ambil setiap hari di hidup kita itu seperti ini, seperti otot yang kalau dipakai terus bekerja seharian, otot itu pasti capek. Saya orang yang juga pribadi disiplin dengan gaya hidup berolahraga. Sepeda, lari, atau latihan beban berat. Tapi saya juga sadar bahwa semua itu bisa saya lakukan bukan hanya karena saya bisa punya fisik, tapi di fisik saya ada otot-otot yang saya latih untuk bisa mensupport olahraga yang saya lakukan. Tapi di satu sisi saya juga harus paham bahwa otot-otot ini punya keterbatasan. Kalau terus dipakai tanpa ada istirahat, ya lama-lama nggak sehat.
lama-lama akan fatigue, stres, otot mengalami kejenuhan, dia akan sakit dan menyebabkan seluruh fisik kondisi tubuh yang menjadi lemah dan sakit juga. Itulah gambaran tentang pengambilan keputusan. Kenapa? Karena memang setiap hari orang harus mengambil keputusan di hidupnya. Jadi kalau kita nggak punya strategi, gimana caranya atau kebiasaan baik seperti apa sih dalam membuat keputusan? Kalau nggak ada strateginya ya kita akan kewalahan, kita akan stres. Karena setiap keputusan itu menghasilkan sesuatu yang penting dan langsung berdampak di hidup kita. Makanya yang pertama nih tipsnya, mengubah keputusan kecil menjadi apa? Rutinitas. Jadi harus ada strategi dan seringkali strategi ini dilakukannya gimana caranya? Mengatasi setiap kelelahan dalam pengambilan keputusan dengan cara kalau membuat keputusan-keputusan yang kecil, itu buatlah menjadi bagian di rutinitas hidup kita. Contoh, ingat nggak founder dari Apple yang sudah almarhum, salah satu perusahaan teknologi terbesar, pionir di dunia, Apple. Foundernya, pencetusnya adalah Steve Jobs. Siapa yang nggak kenal Steve Jobs? Tapi yang menarik dari Steve Jobs, selalu kalau dengar nama Steve Jobs, di bayangan pikiran kita ingat wajahnya, tapi bukan selain wajahnya yang kita ingat adalah bagaimana dia berpakaian. Betul nggak? Steve Jobs selalu memakai apa? Turtleneck. Apa baju turtleneck warna hitam. Itu menjadi apa? Ikon identiknya seorang Steve Jobs. Dan dia selalu memakai turtleneck yang sama. Why? Karena dia sadar bahwa dia nggak mau menghabiskan energi pikirannya hanya untuk membuat keputusan setiap hari baju apa yang dia mau pakai. Jadi dia ubah pengambilan keputusan yang kelihatannya bagi dia itu sebenarnya nggak susah tentang harus pakai baju apa, tipe apa, warna apa. Jadi dia buat aja menjadi rutinitas. Jadi dia tahu bahwa kalau dia pergi keluar dia akan selalu memakai turtleneck warna hitam. Hal yang sama dengan siapa? Mark Zuckerberg, pendiri dari Facebook. Dunia mengenal dia adalah seorang founder teknologi yang luar biasa dan selalu memakai setiap hari kaos berwarna abu-abu. Sederhana, bukannya dia nggak bisa punya baju yang warna-warni atau tipe baju bukan hanya kaos, dia bisa memiliki semuanya. Tapi kenapa dia selalu memakai kaos dan warna yang sama? Karena dia nggak mau mengizinkan kerumitan terjadi di hati dan pikiran dia hanya tentang mengambil keputusan baju apa yang dia harus pakai hari ini. Kalau saya mungkin bajunya lebih banyak daripada dia warna-warnanya. Tapi Zuckerberg is different. Karena dia bisa membedakan bahwa keputusan-keputusan kecil atau yang mudah tidak perlu dipikirkan secara mendalam atau dibuat menjadi kelihatannya keputusan yang besar. Bahkan membuat kehidupan seseorang itu menjadi terhambat. Dia nggak mau. Itu sebabnya dia ubah keputusan kecil menjadi rutinitas. Obama sendiri atau Presiden Barack Obama, mantan Presiden Amerika, pernah berkata, Anda hanya akan menemukan saya memakai jas berwarna navy blue or gray. Kenapa? Karena itu identik dia dan bagi dia itu lebih dari cukup. Jadi dia nggak perlu punya warna jas yang lain. Jadi kalau dia harus keluar menggunakan jas, dia nggak perlu kesulitan untuk membuat keputusan warna apa yang dia pilih. Karena dia hanya punya dua pilihan, either navy blue atau abu-abu. Kalau kita bisa melakukan ini, mengubah keputusan kecil menjadi rutinitas, maka waktu kita melakukannya akan membebaskan sumber daya mental kita untuk bisa punya kekuatan mengambil keputusan yang lebih rumit. Makanya orang suka bilang kalau kelihatannya orang mulai terlalu rumit hanya karena mengambil keputusan yang terlihat kelihatannya mudah atau gampang, orang suka bilang, aduh jangan banyak drama deh, jangan ribet deh. Tapi ada benarnya. Hidup ini tidak perlu drama, hidup ini tidak perlu ribet, karena hidup ini tentang mengambil keputusan. Dan untuk mengambil keputusan, kita harus bangun sebuah kebiasaan yang baik. Strategi yang benar adalah, yang pertama tipsnya, mengubah keputusan kecil menjadi rutinitas. Supaya apa? Supaya kita punya sumber daya energi yang kuat, yang segar
untuk kita selalu siap di hidup ini mengambil keputusan yang lebih kompleks dan rumit. Yang kedua nih, tips yang kedua untuk punya kebiasaan yang baik dalam mengambil keputusan adalah membuat keputusan besar di pagi hari. Yes, itulah kenapa selalu menyenangkan, selalu ada dalam atmosfer kondisi yang enak kalau kita bisa datang di pagi hari kepada Tuhan. Baik dalam hal doa, baik dalam hal merenungi atau baca firman Tuhan. Kenapa? Karena di pagi hari kita segar. Di pagi hari kita baru melewati sebuah momen di mana kita punya waktu beristirahat. Dan waktu kita bangun, seluruh energi kita masih segar dan masih memenuhi kondisi di hati dan pikiran kita. Itulah kenapa penting untuk punya tips ini. Bangunlah kebiasaan baik dalam hal membuat keputusan, yaitu yang kedua, membuat keputusan besar di pagi hari. Dan kita mulai akan belajar menyisakan untuk membuat keputusan-keputusan kecil setelah kita bekerja. Setelah kita melewati sepanjang hari yang melelahkan, disitulah kita mulai bisa atau mengizinkan membuat keputusan-keputusan yang kita tahu mudah untuk dilakukan. Tapi kita mulai belajar shifting bahwa di pagi hari kita mau memprioritaskan, mengambil sikap, mengambil keputusan yang penting, yang terbaik untuk kondisi kehidupan kita di sepanjang hari. Tantangannya seringkali adalah kemalasan. Sebabnya berhenti menjadi orang yang malas, berlatih disiplin, berlatih punya komitmen. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pagi hari, belajar fokuskan untuk punya sesuatu yang saudara bisa buat keputusan di kehidupan saudara. Dan waktu saudara melakukannya, saudara sadar bahwa setiap keputusan yang saudara ambil di pagi hari mempunyai dampak atau impact langsung di hidup saudara dan memberi booster, gairah, semangat, tatanan kehidupan. Di mana saudara sadar, hidup saudara bukan milik saudara. Hidup kita adalah milik Tuhan. Dan seharusnya lah kita selalu berjalan di dalam kehendak, waktu, dan rencana Tuhan. Yang ketiga, tips ketiga, kebiasaan baik yang perlu kita lakukan dalam membuat keputusan adalah memperhatikan emosi. Ada pepatah bilang, jangan membuat keputusan permanen jika kita sedang menghadapi emosi yang tidak stabil. Benar banget. Jangan lakukan. Dan jangan pernah buat keputusan yang permanen jika kita tahu kita sedang menghadapi sebuah masalah emosi. Dan ini penting. Jadi kebiasaan yang perlu kita bangun dalam membuat keputusan gini. Pintar-pintarlah untuk membaca dan mendengar diri kita sendiri. Sebuah riset yang dilakukan oleh Smart Talent ditemukan hanya 36% dari orang yang dilakukan penelitian yang benar-benar mengerti dan memahami setiap hari kondisi emosi mereka. Hanya 36%, jadi sisanya kebanyakan orang-orang itu mereka nggak memahami kondisi emosi mereka saat itu. Itulah kenapa mereka mulai mengalami ketidakpastian dalam membuat keputusan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membaca, tidak bisa memahami, tidak bisa mendengar kondisi emosi hidup dan jiwa mereka. Hanya 36% loh. Riset ini berkata, orang-orang yang benar-benar setiap hari di kondisi saat itu bisa membaca, mendengar, dan memperhatikan emosi mereka. Jadi, perhatikan emosi adalah sebuah kebiasaan baik yang perlu kita bangun, perlu kita latih dan lakukan dalam hal apa? Membuat keputusan. Yang keempat, tips yang keempat nih, terakhir. Kebiasaan baik yang perlu kita lakukan dalam membuat keputusan adalah mengevaluasi. Jangan pernah malu, jangan pernah malas, atau jangan membuat alasan untuk tidak melakukan evaluasi secara objektif tentang apapun juga yang kita akan lakukan dalam membuat keputusan. Penting untuk selalu punya pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan umpan balik untuk kita pikirkan lagi, pikirkan ulang apakah ini tepat, apakah ini benar, apakah ini sesuai.
Supaya apa? Di hidup kita tidak ada penyesalan. Itulah kenapa kitab Amsal dipersembahkan sebagai kekuatan hikmat, ujangan hikmat, supaya apa? Anak-anak Tuhan jalan hidupnya tidak bergeser, tidak hidup di dalam dosa, tapi hidup tujuannya kepada kemuliaan, kepada kehendak rencana Bapa di surga. Karena hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi tips yang keempat, kebiasaan baik yang perlu kita lakukan dalam membuat keputusan, jangan pernah tidak mengevaluasi keputusan-keputusan yang kita buat. Dan bagaimana cara melakukannya? Miliki pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita renungi kembali, seperti keputusan yang saya buat ini apakah menguntungkan saya? Apakah baik bagi orang lain saat keputusan ini terjadi? Atau apakah keputusan ini bisa menyakitiku atau menyakiti orang lain? Kalau bisa menyakiti, gimana cara menyakitinya? Keputusan itu bisa menyakitiku seperti apa? Menyakiti orang lain seperti apa? Keputusan itu bisa menguntungkanku seperti apa dan menguntungkan orang lain seperti apa? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak boleh malas. Kita nggak boleh menjadi orang yang egois, karena kita diberkati untuk memberkati. Kita dipanggil supaya kita bisa pergi keluar menjadi garam dan terang. Hidup ini bukan tentang diri kita. Apakah keputusan kalau saya buat ini akan menyesal saya akhirnya atau tidak? Tanyakan. Apakah waktu saya membuat atau mengambil keputusan ini bisa mencerminkan nilai-nilai kehidupan saya saat berjalan bersama dengan Kristus? Apakah keputusan-keputusan yang saya buat benar-benar bisa dicium baunya, bahwa yes, ini ada keberadaan saya, bukan diri saya, tapi saya yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi belajarlah terus hidup dengan memiliki umpan balik, supaya kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan berdampak bagi sesama dan bisa dikembalikan bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan. So, hari Minggu ini kita telah belajar satu bagian di kehidupan. Good habits, membangun kebiasaan baik dalam hal membuat keputusan. Buatlah selalu keputusan hidupmu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan miliki 4 tips tadi. Dengarkan lagi, renungi kembali, pelajari, coba lakukan. Dan jangan pernah lupa, bagikan kepada sesama. Supaya apa? Bukan hanya kita yang bisa merasakan dampak langsungnya, tapi dimanapun kita berada, kita membantu orang lain. Memiliki hidup yang berdampak, hidup yang dinamis, hidup yang maksimal, dan selalu bisa membantu orang lain. Mempunyai hidup yang memberi pengaruh kepada sesama. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang Kau sampaikan kepada kami. Bapa, terima kasih karena Engkau telah membawa kami untuk dapat mengingat kembali tentang bagaimana kami harus terus membuat keputusan-keputusan terbaik, di mana kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Bantu kami Roh Kudus, sadarkan, ingatkan kami supaya kami tidak hidup dalam kondisi yang melawan, membangkang, tapi kami belajar hidup dalam ketaatan, dalam kerendahan hati, supaya kami tahu bahwa apapun keputusan yang kami buat, kebiasaan-kebiasaan baik yang kami bangun dalam membuat keputusan, ujungnya, hasil akhirnya benar-benar dikembalikan bagi hormat, kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih, urapi setiap keluargaku, penuhi dengan hadirat-Mu, dan buat kami semua bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami siap untuk hidup berbuah. Sama-sama kita katakan amin. Hari ini saya berterima kasih untuk semua keluarga FLC yang telah menyaksikan online Sunday Service ini. Terima kasih buat semua volunteers yang terlihat dan tidak terlihat, yang terus bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen dan loyalitas luar biasa, penuh kerendahan hati, jerih, payamu dalam Tuhan tidak sia-sia. Maju terus, hidup berdampak dan memberi pengaruh. Dan saya percaya keluarga FLC juga sama, semua dimanapun Anda berada. Saya percaya kita bukan hanya terinspirasi, tapi kita dipanggil. Dimanapun kita berada, kita punya hati kehidupan yang melayani. Tidak pernah lupa saya mengucapkan terima kasih dan terima kasih
untuk kesetiaan dalam hal menabur dan memberi, dalam hal kekompakan. Terima kasih dalam hal ketaatan. Terima kasih kita terus berjalan dalam ujian. Saya tahu banyak hal yang tidak mudah di mana kita harus membuat keputusan. Apalagi keputusan dalam hal memberi. Tapi saya katakan kita diberkati karena Tuhan Yesus. Kita bernafas dan kita punya kehidupan, kesempatan hidup karena Tuhan Yesus. Dan jika kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik, untuk berbuat benar, jangan berhenti. Karena selalu ada waktunya, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi marilah kita bersatu hati, bergerak dalam kesetiaan, dalam ketaatan, menyenangkan Tuhan lebih daripada apapun. Dan apapun yang kita tabur, lewat bank transfer, lewat apapun yang Anda semua sudah siapkan. Beri dengan penuh hormat, beri dengan penuh bangga. Kita tahu, bukan kekuatan kita yang menghasilkan, tapi karena kasih karunia Tuhan, kita dipercaya untuk menghasilkan. Dan biarlah roh takut akan Tuhan menguatkan kita dalam hal pengelolaan. Dan kasih-Nya membuat kita bisa merawat hidup kita, menikmati berkat Tuhan dengan benar. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap titipan-titipan berkat-Nya. Diberkati setiap pemberian, biar nama Tuhan dipermuliakan. Bagikan, sampaikan dan ingatkan tentang online Sunday Service ini kepada setiap keluarga, setiap pribadi, sesama yang kita kenal. Biarlah semuanya bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita akhiri ibadah hari ini, tundukkan kepala, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari detik saat hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati sama-sama semua, katakan amin. Selamat hari Minggu, stay safe, tetap sehat, semangat selalu. God bless you. Fajar pagi pun merekam, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Oh, oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian. Yes, mari berikan sukacita dan